Kata Rasulullah. Ya berarti nama bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Azar. Rasulullah juga bilang seperti itu. Dia berjumpa dengan bapaknya kelak di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatrah wa ghabrah. Mukanya usang hitam ya, penuh dengan debu. Wa yaqulu lahu Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bilang kepada dia, alam aqul laka la ta'sini. Apakah dulu bukankah aku sudah bilang kepadamu wahai bapak, jangan engkau menyelisihiku. Wa yaqulu Ibrahim, lalu bapaknya bilang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, fal yauma la u'sik. Hari ini saya tidak akan menyelisihimu wahai anakku. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, wahai Allah, innaka wa'adtani, engkau sungguh telah berjanji kepadaku agar tidak mempermalukanku di hari kiamat. Ya. Ini sesuatu yang memalukan jamaah ya, bapaknya diazab, dikasih lihat ke orang banyak, minta tolong sama anaknya. Ya. Wa ayyu khizjin aqsa min abil ab'ad. Ya. Rasa malu apa yang lebih malu dari hal-hal seperti ini? Yang melihat bapaknya seperti itu. Fayaqulullahu lahu, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni haramtul jannah 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, saya haramkan surga bagi orang-orang kafir. Siapapun itu, mau bapakmu, mau anakmu, dia kafir, saya haramkan baginya surga. Ya, di hadis ini jelas bahwasanya bapaknya Ibrahim itu mati kafir, mati dalam kesyirikan, dan kelak dia datengin anaknya minta tolong, tapi Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa karena kata Allah, Allah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Para jemaah yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang bilang bahwasanya Azar itu nama bapaknya atau nama pamannya katanya. Tapi ya ini sedikit yang mengatakan seperti ini. Wadzahir, adapun nas-nas kalau kita baca secara zahir, nama bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar. Yang selanjutnya, kisah tentang pertumbuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan tidak banyak Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang pertumbuhannya Nabi Ibrahim. Tumbuhnya Nabi Ibrahim dari kecil sampai besar, remaja, lalu diutus jadi Nabi, tidak banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Lain sama Nabi Musa. Nabi Musa sama Allah diceritain dari kecil dalam Al-Quran. Lahirnya sudah penuh dengan ujian, ya setelah itu dimasukkan ke dalam peti, terhanyut di sungai, diambil sama istrinya Fir'aun, terus tambah besar, ya karena Allah SWT bilang, walitusna ala aini, kata Allah SWT, engkau dalam penjagaanku, ya kita yang jaga, kata Allah SWT, kemana-mana Nabi Musa, kita yang jaga, kata Allah SWT. Dari kecil sama Allah sudah dijaga. Dia berkali-kali, Nabi Musa itu masuk ke tempat-tempat yang berbahaya, hampir dibunuh berkali-kali, tapi Allah sudah bilang, walitusna ala aini, ya engkau ada di penjagaanku. Ana lihat, saya lihat terus engkau ya Musa, kata Allah, ya engkau kami jaga. Jadi berhasil terus Nabi Musa lolos dari cengkramannya Fir'aun dan dari bahaya. Para jamaah, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu lahir di negara yang pada waktu itu namanya, atau salah satu kaum namanya Kaldaniun, dan mereka semua tinggal di Babilonia yang sekarang posisinya ada di Irak. Dan beliau tinggal di kampung yang penuh dengan sesembahan, penuh dengan patung-patung yang disembah. Kampung yang mengagungkan patung-patung yang mereka sembah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan patung-patung. Bahkan sampai-sampai dikatakan mereka itu menyembah banyak hal, bukan hanya menyembah patung saja. Mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah bintang-bintang, dan semuanya, semua mereka, apa yang bisa mereka anggap itu agung sama mereka disembah. Ya, parah sekali para jamaah sekalian. Ibadatuhum lil asnam ja'an nas 'alaiha fi kitabillah tabaraka wa ta'ala. Namun yang dijelaskan dalam Al-Qur'an itu peribadatan mereka kepada patung. Dan diceritakan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu adalah pandai kayu, tukang kayu, pintar memahat kayu.
Wa kana yanjarul asnam, dan kerjaannya itu yang memahat patung-patung, bikin ada kayu, sebongkah kayu sama beliau dipahat, dijadiin ada kepalanya, nanti ada tangannya, jadi patung. Wa kana ahyanan yu'tiha li waladihi Ibrahim, dan keseringannya setelah bapaknya memahat kayu itu dikasih ke anaknya Ibrahim, disuruh jual, sana bawa, jual. Jadi bapaknya yang pahat, terus sama bapaknya nanti dikasih nama. Terus dia kasih ke Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim masih kecil. Disuruh berangkat ke pasar. Jual ini. Tuhan ini. Bayangkan jemaah. Tuhan disuruh jual. Fayunadi fil binnas. Tapi lihat Allah SWT selalu menjaga nabi-nabinya. Tidak ada nabi-nabi. Oh sebelumnya dia musyrik nyembah patung. Tahu-tahu jadi nabi. Tidak ada. Sama Allah sudah dipersiapkan. Ijtabahu. Sudah dipilih sama Allah SWT. Dan sama Allah dikasih petunjuk. Jadi tidak ada ceritanya orang diutus menjadi nabi, terus sebelumnya dia kerap kali mabuk-mabukan, minum khamr, zina, tidak ada. Sama Allah sudah dijaga dari kecil, supaya nanti tidak jadi bahan diolok-olok sama orang. Ente dulu tukang mabuk, sekarang jadi nabi, biar tidak digituin sama orang. Biar tidak kayak kita-kita ini. Nah sama teman-teman anak dulu diledekin. Ente dulu kan, bisa digituin anak. Ada sepak terjang zaman dulu para jamaah. Masa muda. Kalau ketemu teman lama, tidak enak kita. Apalagi sudah dikorek-korek yang dulu. Kalau Nabi tidak ada. Tidak bisa dikorek-korek. Sama Allah sudah dijaga bersih dari dosa-dosa. Asamahumullah, sudah kita ceritain dulu sebelum kita bahas ceritanya Nabi Adam, kekhususannya para nabi dan rasul, ya, maksum dari dosa-dosa besar, ya, bersih dirinya dari dosa-dosa besar. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi saat Nabi Ibrahim dititipin patung sama bapaknya, disuruh jual di pasar, Nabi Ibrahim bilangnya apa? Man yashtari ma yadurru wa la yanfa. Siapa yang mau beli? Kata Nabi Ibrahim. Ini benda yang banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya. Siapa yang mau beli? Dari kecil sudah ada di atas fitrah. Ini sudah tahu. Ini patung tidak ada manfaatnya tapi mendatangkan mudarat. Mudaratnya apa? Paling tidak mudaratnya orang keluar uang beli patung ini itu sudah mudarat. Tidak ada gunanya. Habis uangnya beli. Itu mudarat yang sangat jelas. Di depan sudah. Sisanya banyak kemudaratan-mudaratan lainnya. Dari kecil Nabi Ibrahim sudah paham. Ini patung mudaratnya banyak dan tidak ada manfaatnya. Wa kana ahyanan. Sampai-sampai. Biasanya kalau tidak laku. Nabi Ibrahim istirahat duduk di tepi sungai. Nabi Ibrahim mau minum. Ya, cari sungai. Duduk di pinggir sungai. Patungnya itu kepalanya sama Nabi Ibrahim dicelupin ke dalam sungai itu. Silahkan minum kata Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ibrahim tahu ya, ini patung tidak bisa apa-apa. Mau ditengkurepin begini, mau diangkat gimana, mau dijungklang, yang lawan dia. Ini benda mati bukan Tuhan gitu. Dan disebutkan di sini barang siapa yang mentelaah Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan temukan bahwasanya Allah tidak banyak menceritakan tentang masa kecilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya para jamaah sekalian dijelaskan di sini bahwasanya Nabi Ibrahim itu diakui oleh orang-orang agama lain. Yahudi mengakui Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Nasrani bilang Nabi Ibrahim itu golongan mereka. Orang-orang musyrik ngaku Nabi Ibrahim itu golongan dia. Orang Islam mengaku jelas Nabi Ibrahim adalah Nabiullah. Orang Islam dia juga. Dan dikatakan di sini al-muslimun ahaqqun nas bi Ibrahim. Orang Islam yang paling berhak untuk Nabi Ibrahim. Disebutkan di sini intasaba ila Ibrahim arba'u ta'if. Ada 4 golongan yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Yang jelas kaum muslimin yang pertama, yang kedua Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrikun. Kullu haula intasabu li Ibrahim. Mereka semua menyandarkan dirinya kepada Nabi Ibrahim. Ngaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Kata Nasrani ya Nasrani. Kata kaum musyrikin ya musyrikin. Namun sama Allah Subhanahu wa taala ditegur dan dibantah para jamaah sekalian.
Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan am nasara? Apakah kalian mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak itu dan juga Yakub dan al-asbat keturunannya yang 12, ya 12 suku itu, mereka adalah orang Yahudi atau Nasrani? Ya, sama Allah ditantang. Apakah kalian ngomong seperti itu? Allah bertanya dan mengingkari ini. Dan dalam surat Al-Imran ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Kenapa kalian berhujjah bahwasanya Ibrahim itu, ya, kalian sandarkan diri kalian kepada Ibrahim, padahal Taurat dan Injil itu ada setelah zamannya Nabi Ibrahim. Yahudi itu ada setelah zamannya Nabi Ibrahim. Kok kalian bilang Nabi Ibrahim Yahudi? Inti semua datang setelah zamannya Nabi Ibrahim. Ya apa kok bisa yang sebelumnya dinisbatkan kepada yang setelahnya? Tidak mungkin. Sama kayak orang-orang zaman sekarang, Ibnu Taimiyah dibilang Wahabi, kan lucu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kapan? Ibnu Taimiyah kapan? Ratusan tahun sebelumnya, gitu. Ini sama ceritanya, persis. Kok Nabi Ibrahim dibilang apa? Yahudi. Kapan ada Yahudi itu? Taurat itu kapan turunnya? Lama setelah Nabi Ibrahim. Jadi semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih tegas lagi Allah bantah dalam surat Al-Imran ayat 67, maka Ibrahimu Yahudiyan, kata Allah, tidaklah Nabi Ibrahim itu dari kalangan Yahudi, wala Nasranian, bukan juga dari orang Nasrani, walakin, akan tetapi, kana hanifan muslima, dia adalah orang yang lurus muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan dari golongan orang-orang musyrik. Bantah langsung saat mereka ngaku Ibrahim itu Yahudi, langsung Allah dari langit yang bantah para jamaah. Dia itu orang Muslim dan dia bukan orang musyrik. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, kita ingin tahu apa sih isi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang isi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dimulai di sini dari surat An-Nahl, Allah SWT berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itulah orang yang terus-menerus berada di atas peribadatan kepada Allah, berada di atas ketaatan terus-menerus, wa lam yakun minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang-orang musyrik. Syakiran li an'umihi, beliau selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ijtabahu, Allah pilih dia dan Allah beri petunjuk dia kepada jalan yang benar. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kebaikan baginya di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan kelak dia di akhirat digolongkan orang-orang yang saleh. Jelas para jamaah sekalian. Lalu kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika." Lalu wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu, anittabi, ikutilah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim itu. Makanya kenapa orang-orang yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, atau orang-orang yang mati sebelumnya Rasulullah, ya termasuk kata Rasulullah bapakku, dan juga Rasulullah saat izin minta ziarah ke makam ibunya, ya sama Allah diizinkan, tapi saat dia meminta ampun untuk ibunya sama Allah tidak dikasih, kata Rasulullah SAW. Kenapa mereka ada orang-orang yang belum sampai ke zamannya Rasulullah, tapi sama Rasulullah dibilang di neraka? Kenapa? Sedangkan ada orang-orang yang lain, Rasulullah belum diutus, tapi mereka dimasukkan ke surga sama Allah. Dan dikatakan mereka adalah Al-Ahnaf, orang-orang yang suci, orang-orang tidak pernah nyembah berhala. Dia ikut agamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang ikut agamanya Nabi Ibrahim, dia tidak akan menyembah berhala. Salah satunya di sana ada Waraqah ibnu Naufal. Meskipun Rasulullah belum diutus pada waktu itu, ya dia berniat sudah mau membela Rasulullah SAW, namun tidak lama karena dia sudah tua renta beliau meninggal dunia. Dan ada beberapa orang yang digolongkan menjadi Al-Ahnaf.
Mereka belum sampai ke dakwahnya Rasulullah, belum sampai kepadanya dakwah Rasulullah. Ya Rasulullah belum diutus sampai mereka sudah meninggal, tapi mereka masuk surga karena mereka ikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa keutamaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini sangat dahsyat para jemaah, punya banyak keutamaan. Keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan menyempurnakan nikmatnya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah Subhanahu wa taala memilih, mengangkat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan Imran beserta keluarganya di muka bumi ini. Sama Allah dipilih mereka, diangkat derajatnya di atas muka bumi ini. Dan di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada mereka. Kata Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 60 atau ayat 6, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmatnya bagimu wahai Muhammad, wa ala ali Yaqub, dan juga kepada keluarganya Yaqub. Kata kama atammaha, begitu juga sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya ala abawaika, kepada kedua orang tuamu. Siapa? Min qablu Ibrahim wa Ishaq, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Ishaq. Disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, Allah sifati bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang siddiq, yang membenarkan dan yang selalu percaya. Allah SWT berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Sungguh dia adalah seorang siddiq dan dia seorang nabi. Surat Maryam ayat 41. Itu keistimewaan yang kedua, siddiq. Keistimewaan yang ketiga, Allah mensifati beliau dengan kesolehan, kebaikan. Allah SWT berfirman, "Walaqad istafainahu fid dunya." Kami telah pilih dia, kami telah angkat dia di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kelak di akhirat dia menjadi atau digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan awwahun halimun munib. Orang yang pemurah, orang yang penyayang, iba, kesian sama orang, munib, dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 75, "Inna Ibrahim la halimun murah hati." Antum kalau punya anak laki ngasih nama Halim, luar biasa maknanya. Murah hati, baik hati, baik sama orang, hatinya baik. Ya, Halim itu salah satu sifat Nabi Ibrahim. Allah suka kesian sama orang, tak tigaan sama orang, mengibah, munib, dan dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keistimewaan Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang ini orang yang selamat hatinya, bersih hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Saat dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ini keistimewaan yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Yang keenam, atahu Allahu rusydahu wa huwa shaghir. Allah jaga akalnya meskipun dia masih kecil. Lihat tadi ceritanya apa? Patung. Dia sudah tahu ini tidak ada manfaatnya. Dia tahu ini bukan Tuhan. Dia tahu ini semua salah. Dari kecil sama Allah sudah dikasih keistimewaan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 51, "Walaqad ataina Ibrahim rusydahu." Kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim akal yang cemerlang dari kecil. "Min qablu wa kunna bihi alimin." Ya, dari sebelumnya kata Allah kami sudah kasih akal itu. Kecemerlangan otaknya Nabi Ibrahim, pola pikir yang benar dari sebelumnya, sebelum dia jadi nabi. Wa kunna bihi alimin. Dan kami tahu, kami mengenal siapa dia ini.
Kami maha tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, Allah mengangkat derajat beliau. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 83, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih." Dan itulah hujjah kami yang sudah kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya. Kami akan angkat derajat siapa-siapa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan keistimewaan yang ke-8, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bayangkan jemaah, gimana kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Ibrahim telah menepati seluruh janjinya, menepati seluruh apa yang harus dia kerjakan di atas muka bumi ini. Nabi Ibrahim telah menyelesaikannya semua. Allah SWT berfirman dalam surat An-Najm, "Wa Ibrahim alladhi waffa." Dan itulah Ibrahim yang telah menepati semuanya. 9 keistimewaan dari Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana cobaannya orang ini. Kekasihnya Allah, Khalilur Rahman. Ini tadi 9, ini datang dari Al-Quran semua. Sekarang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang datang bilang ke Rasulullah, "Ya khairul bariyah, ya khairul bariyah, wahai sebaik-baik manusia." Subhanallah, lihat orang ini memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dipanggil orang kayak gitu, kita mesem-mesem jemaah, besar kepala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? "Dzaka Ibrahim Khalilullah." Yang kamu panggil itu barusan jangan ke ana. Itu milik Ibrahim, kekasihnya Allah SWT. Sebaik-baik orang itu Nabi Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Lihat tawaduknya Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menceritakan siapa manusia yang kelak di hari kiamat sama Allah diberi pakaian yang pertama kali. Rasulullah jelaskan ini di hadis Al-Mi'raj, saat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Ibrahim alaihi salatu wassalam fi as-sama'i as-sabi'ah. Rasulullah SAW saat Mi'raj naik ke atas, beliau bertemu sama Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Yang mana beliau lagi nyender ke Baitul Ma'mur. Lagi sender-senderan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini seperti Ka'bah jamaah, tapi ada di sana di langit ke-7. Ya, setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Berarti jumlahnya malaikat itu sangat banyak para jamaah. Pantesan ada hadis yang bilang attatis sama wa huqqalaha anta'id. Langit itu ya berderik-derik. Kayak antum punya spring bed sudah 20 tahun tidak ganti-ganti. Bunyinya gimana? Ngek, ngok, ngek, ngok. Ya, itu. Atatis sama. Termenderik-derik langit ini. Wahukalah antaid. Dan pantas bagi langit kalau seperti itu suaranya. Kenapa kata Rasulullah SAW? Tidaklah ada satu hasta atau satu jengkal riwayatnya, antara satu hasta atau satu jengkal, melainkan di situ ada kepalanya malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit yang kita tidak tahu betapa besarnya langit, tidaklah ada satu tempat kosong melainkan di situ ada kepalanya malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu para jamaah sekalian, sebagaimana kita bilang, Nabi Ibrahim ini adalah ulul azmi minar rusul. Beliau adalah seorang ulul azmi, orang yang paling berat ujiannya di kalangan para rasul-rasul yang lain.
Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Allah kok nguji kekasihnya? Katanya cinta, kok berat hidupnya? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Karena banyak orang mengira, orang kalau hidupnya bahagia, banyak uangnya, dia tidak pernah lapar, tidak pernah dompetnya kosong, tidak pernah keluar keringatnya, dari AC pindah ke AC yang lain, sepatunya tidak pernah kotor, dari mobil turun ke karpet, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, dia pikir Allah sayang sama ana. Banyak orang mengira seperti itu. Sedangkan saat dia hidupnya susah, makan sulit, sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh, diuji sama anaknya, diuji sama temannya, diuji sama atasannya, diuji sama istrinya mungkin. Dia mengira Allah tidak sayang sama anak. Dan ini semua Allah sudah dijawab dalam Al-Quran para jamaah. Dan ana yakin antum hafal semua ayatnya. Dalam surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Manusia kalau sama Allah dikasih ujian berupa kemuliaan, kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, dia bilang, oh Allah sayang sama ana, Allah memuliakan ana. Dikasih keluasan rezeki, dikasih kesehatan, dikasih ya anak yang banyak, mungkin punya banyak bisnis, dia bilang apa? Allah sedang memuliakan ana. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi saat rezekinya disempitkan sama Allah, diuji sama Allah dengan kesempitan rezeki, gak enak hidup, sakit-sakitan dan lain sebagainya, dia bilang Allah lagi menghinakanku. Allah jawab langsung, enggak. Salah itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak. Itu pola pikir yang salah kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat ternyata orang-orang yang sama Allah dicintai itu hidupnya susah jamaah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Penutupnya para nabi dan rasul. Surga tidak bisa dibuka melainkan harus Rasulullah yang ketok dulu. Kita lihat. Pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada makanan tidak? Kata istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Masuk akalnya? Ini orang paling dicintai sama Allah, pulang ke rumahnya, tanya sama istri, ada makanan? Tidak ada. Ya sudah, kalau begitu anak puasa saja, kata Rasulullah SAW. Ini sudah azan ya, Mak. Kok cepat? Astagfirullahaladzim. Baru mukaddimah ini ya, Mak. Subhanallah. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوت على صحتنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
kurang bos. Jamaah coba kosong di depan nih jamaah. Akhirnya anak ngomong sama kamera nanti. Sini jamaah di depan. Maju. Sampai mana tadi para jamaah pembahasan kita? Hah? Hah? Sampai mana? Surat Al-Fajr. Kok bisa nyambung ke Al-Fajr? Apa kaitannya? Kita membahas bahwasanya ya, tidak semua orang yang sama Allah diberi cobaan dalam hidupnya berarti Allah tidak sayang sama dia. Ya, contohnya Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, ternyata ditanya tidak ada makanan di rumahnya, gimana jamaah? Ya sudah kata Rasulullah, kalau begitu saya puasa. Pernah ditemui di satu malam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Ini kayaknya Rasulullah ini belum makan beberapa hari. Sampai tidak bisa tidur, perutnya diikat sama batu. Malam-malam mungkin sudah tidak kuat, lapar, tidak bisa tidur, keluar dari rumahnya. Akhirnya keluar, Rasulullah SAW ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar. Loh kok kalian keluar? Kata Rasulullah SAW, apa yang buat kalian keluar? Lapar ya Rasulullah. Lihat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ini Rasul yang nomor satu. Terus Abu Bakar, manusia terbaik setelah para nabi dan Rasul, disepakati sama para ulama. Lalu Umar bin Khattab keluar dari rumahnya. Kenapa? Yuk, lapar. Akhirnya kata Rasulullah, ayo ikut anak. Kita datang ke rumahnya Fulan. Ya, sudah sampai ke rumahnya Fulan, ketok pintu, kata istrinya, suaminya lagi keluar, tunggu aja. Dan benar tidak lama suaminya datang. Kata suaminya, wah ini tamu agung ini yang datang. Ya, tidak ada orang yang seberuntung saya hari ini kedatangan tamu. Rasulullah, Abu Bakar sama Umar. Antum bayangkan jamaah, antum ditamui orang Rasulullah sama Abu Bakar sama Umar. Gimana jamaah?
Insya Allah apa yang antum punya di rumah sama antum dikeluarin semua. Dan ini yang dilakukan sama orang itu, dikeluarin sama orang ini kurma-kurma, air yang sudah ditaruh di gentong yang sudah sejuk airnya. Ya ada di riwayat Muslim disembelihin, apa yang bisa disembelihin? Disembelihin kambing, katanya makan daging. Ya, karena tamu dimuliakan sama dia. Malamnya mak ini. Saat Rasulullah sudah makan sampai kenyang, ya, Rasulullah bilang apa ke Abu Bakar dan Umar? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, ya. Ini yang kita makan ini sama Allah besok ditanya di hari kiamat. Ini orang susah jamaah. Baru makan enak itu sampai kenyang ya ini. Sisanya kelaparan hari-hari sebelumnya. Katanya Rasulullah, kita bakal ditanya nih kenikmatannya besok sama Allah Subhanahu wa taala. Kita di rumah ada kulkas, di atas kotak atasnya ada cake, di bawahnya ada telurnya, di bawahnya lagi ada buah-buahan, apel, anggur, jeruk, sampai bosok nggak dimakan, nggak dikasih ke orang lagi, simpen jadi pajangan di kulkas. Ada kelengkeng, belum di atas meja ada pisang, dari pisangnya hijau sampai kuning sampai hitam tuh pisang. Tidak dipegang, tidak mampu mau makan, jadi pajangan. Gimana besok? Ditanya atau tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ditanya para jamaah. Itu keadaan orang-orang, ya, orang-orang dahsyat zaman dulu. Rasulullah SAW yang paling dicintai sama Allah, tak bisa tidur. Apakah Allah tidak sayang sama Rasulullah? Buktinya itu dibiarin lapar, tidak bisa tidur. Apa demikian? Tidak ada jamaah. Ya, sebaliknya, kita lihat coba orang-orang kafir. Lihat, mana kita lihat orang kafir ada yang susah? Ada. Tidak ada jamaah. Mobil-mobilnya mewah-mewah, ada yang punya gedung. Ya, separah-parahnya mereka yang tidak separah-parah kaum muslimin lah. Sampai ada yang tidur di kolong jembatan. Dan yang lain-lain. Ini bukti para jamaah, tidak ada kaitannya antara nikmat dalam hidup ini sama apa? Cintanya Allah sama hambanya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Cukup Rasulullah itu sebagai bukti. Ya, kalau Rasulullah kelaparan, orang yang paling dicintai sama Allah, terus sudah ada alasan buat yang lain. Sudah jelas penjelasannya. Dan ini penafsiran dari surat Al-Fajr yang kita baca tadi. Kita kembali ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat ujian beliau. Sebagaimana Nabi juga diuji. Nabi dari lahir sudah yatim. Lihat ujiannya Rasulullah. Lahir yatim. Yatimnya yang paling parah. Yatim yang paling parah itu saat seseorang lahir sudah tidak ada bapaknya. Tidak pernah ketemu sama bapaknya. Itu lahir yatim yang paling parah. Yang kedua, ibunya meninggal, dia umur 6 tahun. Meninggalnya di depan matanya lagi. Ibunya menghela nafas-nafas akhirnya itu di depan Rasulullah SAW. Anak TK B kalau zaman sekarang umur 6 tahun itu, belum SD. Lihat ibunya, ya, terhela-hela nafasnya, ditarik rohnya sama Allah SWT, meninggal dunia. Di depan matanya dia. Ujian besar jamaah. Akhirnya dirawat sama kakeknya. 2 tahun. Kakeknya sayang luar biasa sama dia. Meninggal kakeknya. Ujian. Setelah itu dirawat sama pamannya yang dikenal. Siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib itu dibilang kathirul mal atau qalilul mal, kathirul iyal. Hartanya sedikit, anaknya banyak. Tapi pesan dari ayahnya, pegang ini ponakanmu, rawat ini ponakanmu. Karena Abu Talib sama bapaknya Rasulullah itu satu ibu. Ya, jadi dikatakan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, punya istri 5. Dari 5 ini melahirkan 16 anak, 10 laki-laki dan 6 wanita. Abdullah, bapaknya Rasulullah, kebetulan itu satu ibu sama Abu Talib. Makanya saat kakeknya meninggal dipesan, ini pegang ponakannya. Ini anaknya saudaramu Abdullah. Abu Talib sayang luar biasa sama Rasulullah SAW. Cuman ada cobaan di situ. Abu Talib miskin. Hidup seadanya. Karena dia dititipin sama bapaknya. Jadi sama dia diduluin Rasulullah SAW. Daripada anak-anaknya.
Pesan dari abah ini, saya harus rawat anak ini baik-baik. Dia nomor 2 kan anaknya, dia jaga ini ponaannya. Namun Rasulullah ya bukan orang yang begitu mentang-mentang dititipin, mentang-mentang anak masih kecil. Tidak, Rasulullah kerja, cari usaha, cari uang buat bantu pamannya. Ikut pamannya ke Syam. Ya, pamannya dagang ke Syam, dia ikut, masih kecil. Ikut masih belasan tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah ikut berangkat. Sampai timbullah cerita ada si pendeta yang namanya Buhairah. Ya, ingat kisahnya pendeta Buhairah? Ya itu saat Rasulullah masih kecil dibawa sama pamannya ke Syam. Katanya si pendeta yang meskipun hadisnya dhaif, pendetanya bilang ini seorang nabi, tadi saya lihat itu naungannya pohon pindah ke dia. Ya, terus tidak ada batu-batu dan pohon-pohon kalau dia lewat melainkan akan salam atau bertasbih buat dia dan yang seterusnya. Hadisnya dhaif, tapi ceritanya ada. Nanti tambah besar gembala kambing. Dititipi kambing sama orang-orang kaya di Mekah, disuruh jaga. Nabi, Rasul, disiapin sama Allah Subhanahu wa taala buat mimpin umat. Susah dulu hidupnya. Pegang kambing, digaji enggak seberapa. Yang penting saya bisa makan, saya bisa ringankan bebannya paman. Kasihan Abu Thalib. Sampai Rasulullah umurnya sudah 25 ketemu sama Khadijah, yang mana kita tahu Khadijah orang kaya, punya uang, ya, yang Khadijah ini cinta sama Rasulullah luar biasa, suka dari dalam hati betul suka, dan dia yang nawarin dirinya ke Rasulullah SAW lewat temannya yang bernama Nafisa. Barangkali Muhammad mau coba tawarin, anak suka sama dia. Ternyata Rasulullah mau nikah, sudah nikah sama orang kaya sekarang. Yang tadinya miskin, sekarang agak ya, punya uang. Rasulullah balas budi sama pamannya. Diambil anaknya pamannya, anaknya Abu Thalib, dirawat sama Rasulullah. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia mau ringankan bebannya pamannya. Ali bin Abi Thalib masih kecil, diambil sama Rasulullah. Dirawat di rumahnya Rasulullah. Untuk meringankan beban pamannya Abu Thalib. Satunya anaknya Abu Thalib, Ja'far. Dipegang sama siapa? Sama pamannya, sama Al-Abbas, sama saudaranya Abu Thalib. Yang tersisa di rumahnya Abu Thalib, yang laki cuman Aqil. Katanya Abu Thalib, biar Aqil hidup sama saya di sini. Berjalan waktu, Rasulullah diutus ujian. Yang tadinya dikenal orang jujur, orang amanat, ya orang pangkatnya atau nasabnya tinggi. Dalam satu waktu terbalik semua, pujian itu menjadi hinaan. Hinaannya hinaan bohong, bukan hinaan betul, hinaan bohong. Dibilang pendusta, dibilang tukang sihir, dibilang kesurupan, dibilang orang gila. Dan cobaan itu datangnya bukan dari orang lain, tapi datangnya dari saudaranya sendiri, dari pamannya sendiri. Lihat, kalau orang lain yang bilang, ya biasa, tapi ini pamannya sendiri yang bilang. Kadang dilemparin batu, dibilang kadzdzab, pembohong, tidak usah didengerin kalau ngomong, supaya dia berhenti untuk dakwah ke orang. Tapi Rasulullah terus jalan, tidak peduli jemaah. Lahir anak-anaknya dari Khadijah. Ya, semua anaknya Rasulullah lahir yang sama anaknya Khadijah ada 6. Ya. Dan semuanya anaknya Rasulullah 7, 6 dilahirkan sama Khadijah semua. Yang paling tua siapa? Al-Qasim. Yang nomor 2 Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulthum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh baru Ibrahim. Itu bukan dari Khadijah tapi dari Maria Al-Qibtiyah. 7. Semua mati, Rasulullah masih hidup. 6. Kecuali Fatimah 1. Yang Rasulullah meninggal duluan, baru tidak lama setelah itu Fatimah meninggal. Lihat cobaannya Rasulullah. Yatim piatu. Anaknya nanti saat dia punya anak, mati satu-satu di depan matanya. Wallahi jamaah, ditinggal anak ini jangan antum pikir gampang jamaah. Anak yang ada suaranya di rumah teriak-teriak itu sekaligus hilang. Itu beban besar, itu bukan main-main.
Ya anak kemarin dikasih kabar ada orang, mungkin ada yang nge-follow Instagram anak pernah taruh cerita. Dalam 4 hari 2 anaknya mati. Ada. Tanpa tahu sebabnya apa. Ya kita bisa bilang ya sudah ajal Ustaz. Iya, kadang-kadang ajal datang itu ada sebabnya jemaah. Entah serangan jantung, entah gagal ginjal, entah livernya rusak, entah keracunan atau kecelakaan. Pokoknya Allah jadikan sebab. 4 hari. Satunya anaknya umur 5 tahun, satunya umur 3 tahun. Dalam 4 hari meninggal 2 anaknya. Dan anaknya ya hanya 2 itu saja. Itu orang tuanya jemaah diajak ngomong kayak bukan manusia. Pandangannya hilang. Rasulullah bukan 2, 6. Anaknya mati di hadapannya Rasulullah SAW. Ada beban untuk berdakwah, dicoba, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ujian bertubi-tubi datang tidak selesai. Tidak pernah kita ketemu Rasulullah itu, ya Allah kenapa ya Allah? Sampai kapan cobaan ini Allah? Dicari riwayatnya di mana? Tidak pernah ada riwayat seperti itu dari Rasulullah SAW. Kita baru susah sedikit, ya dompet ada isinya, ribut, menggerutu, susah hidup. Istri sama kita dimarahin, anak sama kita dimarahin. Rasulullah ada seperti itu? Tidak ada jemaah. Ujian dilalui dengan mudah oleh Rasulullah SAW. Ujian hidup ya dijalani saja. Dakwah terus jalan. Mau dihina, mau dihujat, mau diperangi, terus jalan. Cobaannya Rasulullah SAW. Tidak lama Khadijah istrinya meninggal dunia. Tidak lama setelah Khadijah, hitungan bulan, paman meninggal dunia lagi. Sampai dibilang amul huzn, tahun kesedihan. Bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk kesedihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena sudah ini datang bertubi-tubi cobaan ini para jamaah, sudah ditimbuki batu di Taif, babak belur, berdarah-darah sampai ke kakinya. Tidak lama setelah itu pulang, istrinya meninggal. Tidak lama setelah itu pulang, paman setelah istrinya meninggal, pamannya lagi meninggal. Yang selama ini bela dia luar biasa, mati. Yang support dana Rasulullah SAW dan jaga hatinya. Kalau Rasulullah gundah pulang ke rumah ada istrinya, meninggal juga. Kita tahu Rasulullah tidak pernah nikah lagi sama wanita lain, ya tidak pernah ya poligami saat bersama Khadijah, tak pernah. Jadi antum bisa bayangkan itu bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti cobaan ini datang. Oh kita cuma baca ceritanya, oh Khadijah mati, oh terus Abu Thalib mati, coba rasain. Istri kita mati itu jamaah malapetaka besar dalam hidup. Kalau istrinya soleha, suaminya cinta sama istrinya, istrinya mati, setengah mati jamaah. Yang biasanya, tidak usah jauh-jauh, Anda ngalami sendiri. Anda cerita sama antum, antum mau bilang lebay kah atau apa, tidak masalah. Tapi Anda mau cerita. Karena kalau makan, Anda minta sama istri, air tidak dingin, tidak panas, tengah-tengah, campur. Air dingin sama air biasa. Kalau Anda makan pasti air itu ada. Tidak usah Anda bilang ada. Istri Anda tahu. Suatu hari, istri Anda sakit. Anda bilang, bang minta maaf, kata istri Anda tidak bisa siapin makanan. Oh, tidak masalah, bisa beli. Anda bilang, sudah istirahat, tidak usah masak-masak, sudah jangan. Anda bilang, istirahat aja. Sakit, batuk-batuk, badannya panas, ya sudah. Makanan bisa dibeli, Anda bilang. Istirahat aja. Anda beli makanan. Anda bilang, Anda pikir makanan bisa dibeli. Anda makan. Habis makan itu jamaah, tangan Anda tuh gini. Mau ngambil gelas, tapi gelasnya tidak ada. Ya Allah, baru Anda sadar. Ini istri Anda masih hidup. Cuman urusan gelas ini Anda merasa kehilangan. Biasanya gelas ini ada di sini. Sekarang tidak ada. Anda harus ke sana, masuk ke dalam, ambil air sendiri. Ya dulu saat Anda belum punya rumah sendiri, Anda numpang sama mertua. Anda bangun rumah, Anda numpang sama mertua. Jadi Anda tidak terbiasa masuk-masuk ke dapur sana untuk ambil, ya karena bukan rumah Anda gitu.
Jadi saat anak lihat tidak ada air itu, anak merasa kehilangan. Biasanya ada airnya, biasanya ada istri anak di sini yang nyiapin. Sekarang dia lagi sakit. Gimana kalau meninggal? Jangan kita, wah itu bisa kawin lagi. Jangan kita ngomong-ngomong sembarangan kayak gitu jamaah. Anak punya teman kemarin, anaknya 4, masih kecil-kecil semua. Yang paling tua 7 tahun, terus umur 5 tahun, terus 3 tahun, terus satunya baru lahir. Istrinya meninggal karena melahirkan anak yang terakhir. Kayak orang linglung jamaah, kayak orang gila. Diajak ngomong tidak nyambung, istrinya meninggal. Rasulullah sudah istrinya yang sayang luar biasa sama dia, yang bela dia siang malam, orang semua tidak percaya, istrinya yang menekankan, istrinya yang bela, luar biasa. Dia Rasulullah tidak punya harta, istrinya yang support. Meninggal dunia. Dan tidak lama setelah itu pamannya yang orang-orang kafir Quraisy itu takut sama Rasulullah, mau nyakiti Rasulullah, tidak berani karena ada pamannya. Sekarang dia meninggal juga. Hitungan bulan ini. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang sebulan, banyak riwayatnya. Berdekatan jaraknya. Cobaan demi cobaan datang tidak selesai-selesai. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, semenjak pamannya Rasulullah meninggal, baru orang kafir Quraisy berani main kasar ke Rasulullah SAW. Ngasih duri, ngasih ari-ari unta, lagi sholat dicekik. Itu setelah meninggalnya Abu Thalib. Lihat tuh jemaah. Ya, kurang apa cobaannya orang. Makanya kata Rasulullah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat sama Allah dikasih ujian itu para nabi. Tsummas sholihun, lalu orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, lalu yang sejenis ya, yang datang setelahnya, yang orang-orang soleh yang datang setelahnya itu. Ujiannya berat jamaah. Dan itulah hidup. Hidup itu ujian. Kalau antum sama Allah tidak dikasih ujian, mestinya antum bertanya, ada apa ini? Kok anda tidak dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan kita bangga diri. Oh, ana wali, tidak diuji sama Allah. Jangan. Ya, Nabi itu diuji, sahabat-sahabat diuji, orang-orang soleh semua diuji sama Allah SWT. Kalau kita tidak diuji, tanya sama diri, kita ini orang baik atau bukan? Orang soleh atau bukan? Oh, tidak pernah diuji sama Allah SWT. Para jamaah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji sama Allah SWT. Khalilullah, terkasihnya Allah, sama Allah juga diuji. Dan ujian itu datang dari bapaknya sendiri. Anak ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang berbakti sama orang tuanya. Disuruh jual patung, iya dibawa patungnya. Meskipun di jalan dia bilang, ayo yang mau beli, ini barang tidak ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya, ayo siapa yang mau beli. Meskipun di jalan dia begitu, tapi dia sami'na sama bapaknya, dia dengerin bapaknya. Dia baik sama bapaknya. Dan kita tahu, kita ini kalau mau dakwah, kita disuruh dakwah ke keluarga kita dulu. Begitu juga Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya beri peringatanlah kepada kerabat dekatmu dulu. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia mulai mendakwahkan bapaknya saat beliau sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT menceritakan dalam surat Maryam. Kita lihat gimana lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat mendakwahkan bapaknya. Ini bapaknya orang kafir, penyembah berhala. Bukan bapaknya muslim, hanya saja belum kenal sunnah, atau masih melanggar syariat, merokokkah, atau masih buat amalan-amalan bid'ah, atau dia buat maksiat yang lain. Bukan. Kafir, musyrik, penyembah berhala. Dia yang bikin berhalanya, dia yang kasih nama sama dia disembah sendiri. Mana ada dosa yang lebih dahsyat daripada kekufuran dan kesyirikan? Tidak ada jemaah. Laisa ba'dal kufri dzamb, kata para ulama, tidak ada dosa setelah kekafiran, tidak ada. Mentok dosa itu kafir. Setelah itu silahkan mau ngapain. Ya, kafir itu paling dahsyat sudah. Itu dilakukan sama bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita perhatikan orang yang menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kita lihat jemaah.
Kita kerap kali mencoba untuk mendakwahkan orang tua kita. Banyak yang tanya, Ustaz, gimana ibu saya masih begini, gimana bapak saya masih suka pinjaman riba, gimana ibu sama bapak saya berantem, bapak saya berzina, dan lain-lain. Pertanyaan yang sangat banyak masuk ke anak. Dan jujur anak bingung mau jawab itu, jamaah. Ya, karena yang dihadapi itu orang tua masalahnya. Darah daging kita itu ya dari dia itu. Nggak bisa dihadapi sembarangan. Kita lihat gimana Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya nih. Gembongnya kekafiran di zamannya ini, musyrik. Dia yang bikin patung-patungnya, dan patung-patung disembah sama kaumnya, ya mungkin bapaknya Nabi Ibrahim ini yang buat. Dijual ke mereka-mereka sama bapaknya Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim." Dan ingatlah engkau wahai Muhammad kisahnya Nabi Ibrahim, "Innahu kana siddiqan nabiyya." Sungguh beliau adalah seorang siddiq, orang yang selalu percaya, ya. Nabi, ya, dan dia juga adalah seorang nabi. Saat dia mengatakan kepada bapaknya, saat dia mengatakan, ya idh qala li abihi ya abati. Kalau antum meriksa dalam bahasa Arab, tidak ada panggilan yang lebih halus memanggil bapak dari kata abati. Tidak ada. Yang top paling halus, ya abati. Bukan ya abi, bukan. Ya abati. Wahai ayahanda. Panggilan penuh rasa cinta. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kenapa wahai ayah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa mendatangkan apa-apa untuk kamu, wahai ayah. Wahai ayahanda. Ngomong baik-baik sama bapaknya. Halus. Sampaikan baik-baik sama bapaknya. Dijaga perasaannya orang tuanya. Dijaga perasaan orang tuanya. Penjelasannya di ayat yang selanjutnya. Ya abati, lihat caranya Nabi Ibrahim mau kasih tahu bahwasanya ini ada penjelasan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang kau lakukan ini salah. Ikutin anak, kata Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat caranya Nabi Ibrahim. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda. Nabi Ibrahim mau ngasih tahu ke bapaknya, engkau ini banyak tahu segala hal, tapi mungkin ada beberapa hal yang engkau belum tahu. Dan kebetulan anak tahu. Ini anak kasih tahu, kata Nabi Ibrahim. Dikasih rotan sawi, aku kasih petunjuk ini buat kamu. Lihat. Bukan disalahin bapaknya, bapak kan tidak ngerti. Bapak kan tidak paham. Ini anak kasih tahu sekarang. Bukan ngomong kayak gitu Nabi Ibrahim. Engkau tahu banyak hal, wahai ayah, dan sekarang ada satu hal atau dua hal mungkin yang engkau belum tahu. Aku mau kasih tahu ini kepadamu, wahai ayah. Lihat caranya. Tidak dihancurkan bapaknya, tidak direndahkan bapaknya, diangkat bapaknya sama dia. Lalu Nabi Ibrahim bilang, ya abati, la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, jangan sembah setan. Ya. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena setan itu adalah ya musuhnya Allah. Suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang gimana kita ini sama orang tua dan gimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dan Rasul ngomong sama bapaknya, gembongnya kekafiran, musyrik, nyembah patung, bahkan bikin patung, ngomong ayahanda, ayahanda, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan ini para jamaah, kalau memang Allah itu, atau kalau memang orang itu ingin kebaikan bagi orang lain, dia menginginkan kebaikan dari orang lain, dia pasti baik-baik. Antum butuh duit sama temen, antum baik atau enggak ngomongnya? Baik atau enggak ngomongnya? Baik. Puji-puji dulu, angkat-angkat, baru ujung-ujungnya pinjam fulus. Kita ingin sesuatu dari dia. Kita ingin kebaikan dari dia. Sekarang gimana kalau kita ingin kebaikan, ingin hidayah buat orang tua? Ini tidak gampang, jamaah.
Kita harus tiru ini caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abadi, ayahanda, ngomong baik-baik, ngomong pelan-pelan. Anak yang berbakti sama orang tuanya, meskipun orang tuanya jahat sama dia. Banyak di komentar-komentar kalau kita bahas berbakti sama orang tua, banyak orang, bapak saya itu jahat sama saya ditelantarkan, saya begini, saya diginiin sama bapak. Ujung-ujungnya ada tanya, itu bapakmu toh? Iya bapak anak. Iya sudah. Darah dagingmu itu ya dari bapakmu itu. Tidak ada ceritanya karena bapaknya kasih nafkah, terus dia itu bukan bapak saya. Tidak ada jamaah. Karena kita lihat balasannya bapaknya Nabi Ibrahim. Katanya bapaknya Nabi Ibrahim, Raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim. Ayahanda langsung dibalas dengan kata kasar. Hei Ibrahim, apa kamu tidak suka sama patung-patung anak? Tak suka sama Tuhan-Tuhan anak? Kata bapaknya. Ya illam tantahi la arjumanna, kalau kamu tidak berhenti seperti ini, aku akan lempari kamu sama batu. Saya akan rajam kamu sama batu. Wahjurni maliya. Pergi kamu sana. Diusir Nabi Ibrahim sama bapaknya jamaah. Apakah ada perlawanan dari Nabi Ibrahim? Tidak ada. Oh memang sesah, tidak tahu diri, dikasih tahu tidak mau. Ada kayak gitu? Tidak ada jamaah. Ya ini orang-orang yang ingin hidayah buat orang tuanya harus baik-baik. Tidak bisa 1 kali 2 kali, harus terus menerus. Didoain jujur orang tuanya, minta sama Allah. Kasih hidayah orang tua anak ya Allah. Allahumma hdi walidai, ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah kedua orang tuaku. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Layaknya kita para jomblo nyari istri tidak dapat doa sholat tahajud. Ya Allah, kapan nikah? Nikahkan anak ya Allah. Sungguh-sungguh dia doa. Tapi kalau urusan hidayah orang tua, yang penting anak sudah sampein, udahlah, enggak usah ribut lah. Apalagi sampai ngomong-ngomong kasar. Apalagi ibu sama bapaknya orang Islam. Hanya karena ibunya agak berdandan-dandan, agak menor sedikit. Bapaknya ngerokok. Pak, haram. Fatwa MUI, nih baca. Ribut sama bapaknya urusan rokok. Kasar sama bapaknya. Ustaz, bapak saya itu suka maksiat, Ustaz. Ngomong, dijelek-jelekin bapaknya di depan orang. Udah gitu caranya ya jamaah. Sebejat apa bapak kita, itu tetap bapak kita. Apalagi bapaknya masih muslim. Dan Allah beri wasiat dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia 2 orang tuanya. Kami wasiatkan kepada manusia kedua orang tuanya. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wasiat dari abah, bukan wasiat dari kakek, bukan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tuanya. Amanathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia dikandung di dalam perut ibunya wahnan ala wahnin. Lelah di atas lelah. Wa fisaluhu fi amain. Dikasih air susu 2 tahun lagi sama ibunya. Kok enggak Ustaz? Anak pakai susu formula. Enggak pakai susu ASI. Terus boleh kurang ajar sama ibunya. Tidak ada jamaah. Sudah cukup ibu kita itu hamil kita 9 bulan, itu sudah tidak bisa dibalas budinya. Apalagi dia keluar disusui sama ibunya. Anishkurli wa liwalidayka, kata Allah, bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada orang tuamu. Tapi kata Allah, wa in jahadaka, kalau mereka memaksamu ala an tusyrika bi, memaksamu agar kalian berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Bukan titik, lanjut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka dengan baik. Gauli mereka dengan baik. Seperti apapun sesatnya dia, seperti apapun jahatnya dia, tidak boleh kita jahat sama orang tua. Jangan salah masalah ini jemaah. Nabi Ibrahim itu, ya ini sebagai contoh, ya dahsyatnya gimana bapaknya Nabi Ibrahim, ya abati, ya abati, ya abati,
digasak langsung, ya Ibrahim, diam, tidak usah banyak omong. Nanti kamu saya lemparin batu. Sudah sana pergi, tidak usah banyak omong. Diusir anaknya. Tidak ada Nabi Ibrahim yang ngomong-ngomong kasar, ya. Namun Nabi Ibrahim bilang apa? Sa'astaghfirulaka rabbi. Salamun alaik, kata Nabi Ibrahim. Salam, ya ditinggal sama Nabi Ibrahim bapaknya. Dia tidak mau ribut-ribut sama bapaknya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ini dipraktikkan sama Nabi Ibrahim. Para hamba-hamba Allah, ya orang-orang mukmin itu kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang-orang jahil yang ngajak ngomong dia ngomong yang baik-baik, itu ditinggal sama dia. Tak dihadapi orang-orang itu. Dan itu diamalkan sama Nabi Ibrahim. Tak banyak omong sama bapaknya, diusirnya dia pergi. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu, karena sungguh Allah itu baik kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana caranya Nabi Ibrahim mendakwahkan bapaknya, gimana baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, saat mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan timbullah permusuhan antara kita. Ya. Kamu berbuat syirik, kita musuhan. Badan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Lihat Nabi Ibrahim, tidak basa-basi. Syirik, kita musuhan. Buat syirik, kufur, kita musuhan. Tidak ada kompromi masalah ini. Kita disuruh uswatun hasanah, kata Allah. Ada suri toladan yang baik Nabi Ibrahim. Apa suri toladannya itu? Tidak ada kompromi-kompromi masalah seperti ini. Kesyirikan. Ya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa qaula Ibrahim li abi, kecuali yang jangan kalian ikuti kata Allah perkataannya Ibrahim untuk bapaknya saat Nabi Ibrahim bilang la astaghfiranna laka, aku akan mintakan ampun untuk bapakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mintakan ampun kepada orang yang mati musyrik. Sudah jelas matinya musyrik, bukan dalam agama Islam, tidak boleh semoga dirahmati sama Allah, tidak boleh jemaah. Sama Allah sudah dijanjikan neraka, terus kita mau bilang semoga dirahmati sama Allah, tidak boleh. Adapun sama kita didoakan diberi hidayah saat dia masih hidup, maka itu sangat baik dan tidak masalah. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ada beberapa ayat, ada beberapa redaksi yang datang menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan ayahnya. Yang panjang ceritanya itu di surat Asy-Syu'ara ya. Ayatnya pendek-pendek tapi sangat jelas bagaimana Nabi Ibrahim itu mendakwahkan ayahnya. Apa isi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 69. Watlu alaihim naba Ibrahim, dan bacakan kepada mereka wahai Muhammad ceritanya Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, saat dia bilang ke kaumnya dan bilang ke bapaknya, apa yang kalian sembah? Kata kaumnya, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aqifin, kami menyembah patung-patung dan kami sungguh-sungguh dalam menyembah mereka. Sama mereka dibuat tawaf, mereka duduk di sana, berdiam diri di sana. Ya, itu kerjaan mereka sama patung-patungnya. Nabi Ibrahim bilang, qala hal yasma'unakum idz tad'un? Apakah mereka itu bisa mendengar kalian saat kalian berdoa kepada mereka? Pertanyaan Nabi Ibrahim apa?
Apa pertanyaannya jemaah? Apakah mereka bisa mendengar saat kalian doa kepada mereka? Saat kalian minta-minta sama mereka, apakah kalian atau apa mereka bisa mendengar? Itu pertanyaan yang pertama. Au yanfa'unakum au yadurrun. Itu pertanyaan yang kedua. Apakah bisa memberi manfaat atau apakah dia bisa memberi mudarat pada kalian? Mestinya jawabannya apa? Kalau memang bisa, mereka jawab apa? Bisa. Iya kan? Tanyanya apa? Bisa dengar atau tidak? Bisa ngasih manfaat atau mudarat atau tidak? Jawabannya apa? Kalau bukan iya, tidak. Iya atau enggak, jemaah? Iya atau tidak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa? Iya atau tidak? Kita lihat jawabannya kaumnya Nabi Ibrahim ini. Orang kalau sudah tersesat, konslet semua kepalanya itu. Ditanya, bisa dengar atau enggak? Ngasih manfaat atau tidak? Ngasih mudarat atau tidak? Jawabannya, kalau bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemui nenek moyang kami berbuat seperti ini. Lo jawab, ditanya bisa apa enggak? Kok bawa-bawa nenek moyang? Ya, inilah orang melakukan syirik, konslet kepalanya. Percaya sama dukun, ada orang bisa terbang, ada orang bisa ngasih rezeki, menurunkan hujan, giring awan. Percaya, konslet kepalanya. Sama semua. Orang syirik itu seperti itu. Ditanya kemana, jawabannya kemana. Kalau mereka bilang bisa, bohong. Mereka tahu soalnya. Dia tidak bisa dengar itu patung-patung. Kalau mereka bilang tidak bisa, ya sudah selesai perkaranya. Berarti mereka ngakui sendiri kalau dirinya salah. Makanya mereka muter-muter cari jawaban. Oh enggak. Nenek moyang kita yang nyembah. Karena tidak tanya nenek moyang. Kok itu jawab nenek moyang gitu ya. Akhirnya para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim bilang, qala afara'aytum ma kuntum ta'burun? Kalian lihat apa yang kalian sembah ini? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang kalian sembah dan nenek moyang kalian sembah semuanya itu. Fa innahum aduwwun li, kata Nabi Ibrahim. Mereka semua yang kalian sembah itu adalah musuh-musuhku illa rabbal alamin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bukan musuhku. Karena mungkin ada sebagian mereka yang masih menyembah Allah tapi nyembah patung juga. Jadi kata Nabi Ibrahim, semua yang kalian sembah selain Allah itu musuhku kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bukan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang bukan musuhku, dialah Allah yang menciptakanku dan dialah Allah yang memberi petunjuk padaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Lihat ini omongannya orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, dia yang menciptakanku, dia yang memberi petunjuk untukku. Walladzi yut'imuni wa yasqin, dia yang memberi aku makan, dia yang beri aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit, dia yang kasih kesembuhan. Jangan percaya sama yang lain. Ini orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dialah yang nanti akan mematikanku dan akan membangkitkanku, menghidupkanku lagi. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, dan dialah yang aku harap aku bisa dimaafkan dosa-dosaku kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli hukman wal hikni bis salihin, ya Allah berikanlah kepadaku ya kebijaksanaan atau hikmah ya, dan golongkanlah aku dengan orang-orang yang soleh, kata Nabi Ibrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan lisanku ini selalu berkata yang jujur. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikan aku ya Allah menjadi pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Lalu Nabi Ibrahim bilang, waghfir li abi, dan maafkan ayahku ya Allah. Ini yang sama Allah ditegur. Nabi Ibrahim tidak boleh. Kata Allah, dia boleh ditiru kecuali masalah doanya ini kepada bapaknya tidak boleh ditiru. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim ke bapaknya, namun secara umum ya sama seperti apa yang sudah kita jelaskan, hanya saja ayat-ayatnya, suratnya beda-beda, cuman intinya sama.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim setelah mendakwakan bapaknya, namun bapaknya enggan untuk menerima dakwahnya. Ini cobaan tersendiri bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Sekarang Nabi Ibrahim mau mendakwahkan kaumnya. Ini adalah naik setelah bapaknya, terus dia loncat sekarang ke kaumnya, lebih luas. Medan dakwahnya sekarang lebih luas, mengajak kaumnya kepada tauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim mengajak kaumnya adu argumentasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin." Begitulah kata Allah, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan Allah di langit dan di bumi ini agar beliau semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ceritakan, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba." Saat malam datang mereka lihat itu bintang-bintang. Kata mereka, kata Nabi Ibrahim, "Qala hadza rabbi." Ini Nabi Ibrahim ngetes ini. Kaumnya sama Nabi Ibrahim dites. Nabi Ibrahim saat malam datang lihat langit-langit, wah ini Tuhan kita, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Namun saat pagi datang, hilang bintang-bintangnya, Tuhan itu tidak bisa hilang, kata Nabi Ibrahim. Jadi dengan tidak langsung Nabi Ibrahim ini mau ngasih tahu ke kaumnya yang suka nyembah itu bintang-bintang, bintang itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa hilang. Falamma ra'al qamara bazighan, saat kelihatan bulan yang terang benderang, qala hadza rabbi. Oh ini Tuhanku. Falamma afala, ternyata bulannya pun bisa hilang. Saat bulannya geser sudah hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh kalau Allah tidak memberi petunjuk kepadaku, aku akan menjadi orang-orang yang tersesat, kata Nabi Ibrahim. Dalam kata lain, ternyata bulan pun itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena bulannya hilang, geser pergi bulannya. Tuhan tidak bisa hilang, ada terus. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Saat pagi hari datang matahari terbit, ini Tuhanku, ini lebih besar lagi. Falamma afalat, saat ternyata bulan mataharinya pun hilang, ketutupan awan atau hilang tenggelam di malam hari, kata Nabi Ibrahim, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri atas apa yang kalian persekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hanya menunjukkan wajahku ini kepada pengatur langit dan bumi, lurus Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik, kata Nabi Ibrahim. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Nabi Ibrahim mengajak berpikir kaumnya. Tuhan tidak bisa hilang, tapi itu yang disembah sama antum itu, bintang, bulan, matahari, semuanya bisa hilang. Diingkari sama Nabi Ibrahim. Lalu para jemaah sekalian, kita tahu bahwasanya kelak di hari kiamat, di hadis syafaat, Rasulullah SAW bilang nanti orang-orang datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolak. Setelah Nabi Nuh datang ke siapa? Ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nolak. Alasannya apa? Aku telah berbohong 3 kebohongan. 3 kali saja bohong. Nabi Ibrahim bilang, jangan pergi ke ana, pergi ke yang lain. Karena Allah pernah marah. Ana pernah bohong, Allah pernah marah sama ana. Jadi jangan sama ana minta syafaat. Coba pergi ke yang lain. Apa benar Nabi Ibrahim itu berbohong? Jawabannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah para jamaah. Karena sudah jam 8 lewat ini. Dan jamaah sudah dihalu-halu, banyak yang tidak nyambung. Jadi lebih baik anda tutup saja. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bisa dimengerti para jamaah. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang masih ada beberapa
Ya, kita baru separuh menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nanti akan kita lanjutkan separuh yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hadza wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.